Halo, perkenalkan nama saya adalah Nambang Jaya Prasetyo. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan tentang aksi nyata saya pada modul 3. Laporan aksi nyata saya ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah peristiwa, kemudian bagaimana perasaan saya, pembelajaran apa yang bisa saya ambil, dan bagaimana penerapan untuk kedepannya. Aksi nyata modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Beberapa siswa kami seringkali tidak aktif bersekolah. Berdasarkan hasil penelusuran wali kelas, ada anak kelas 9 yang tidak bersekolah karena harus menafkahi keluarganya karena orang tuanya sakit. Ada juga anak kelas 8 yang malas bersekolah, bahkan tidak mengikuti ujian semester lantaran terpengaruh teman-temannya. Kasus-kasus ini pun kami angkat sebagai salah satu agenda di forum rapat sekolah. Pada siswa kelas 8, sekolah memberikan kelonggaran kepada si anak untuk mengikuti ujian semester, walaupun waktu untuk susulan telah lewat. Sedangkan untuk siswa kelas 9, pihak sekolah telah berupaya untuk memotivasi dan memberikan keringanan, namun tidak berhasil, lantaran motivasi si anak untuk melanjutkan sekolah telah hilang. Aksi nyata modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Salah satu aset yang dimiliki oleh sekolah adalah laboratorium komputer. Laboratorium ini biasanya hanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan ANBK saja. Saya melihat kompetensi siswa sekolah kami dalam mengoperasikan Microsoft Office dasar masih kurang. Terlebih, di sekolah kami, selain guru, saya juga bertugas sebagai koordinator laboratorium tersebut. Memanfaatkan aset tersebut untuk meningkatkan kompetensi siswa merupakan upaya yang akan saya lakukan. Langkah awal saya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait tujuan saya tersebut. Kepala sekolah pun mendukung rencana tersebut, dan di tahun pelajaran baru nanti, program peningkatan kompetensi siswa ini pun akan dilaksanakan sebagai program co-kurikuler. Hal ini pun setelah saya sampaikan kepada siswa. Siswa pun senang dan sangat antusias mendengarnya. Aksi nyata modul 3.3, pengelolaan program yang berdampak pada murid. Minimnya penggunaan akun belajar.id oleh siswa di SMP Negeri 12 Palangkaraya mendorong saya untuk membuat sistem bernama Simpendas. Simpendas merupakan sistem sederhana yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa tool dalam Google for Education Fundamental, seperti Google Chat, Google Sites, serta tool Google lainnya. Ada 3 menu utama dalam Simpendas, yakni Komunikasiku, yakni forum layanan komunikasi pendidikan. Karyaku berisi dokumentasi karya anak, kemudian sekilas info yang berisi tentang informasi sekolah. Dalam pengembangannya, Simpendas ini tentu saja memerlukan kontribusi dari seluruh warga sekolah serta dukungan dari pimpinan. Dan harapannya nanti kalau ini bisa kita gunakan di sekolah. Nama aplikasinya Simpendas. Di mana sistem informasi ini nanti basisnya adalah Google Chat, ya. Nanti pada kesempatannya akan saya coba menjelaskan ke Bapak Ibu apa itu Google Chat dan bagaimana membuat grup. Nah, jadi kita tidak misalnya perasaan saya ketika dan setelah melakukan 3 aksi nyata ini adalah sangat termotivasi, karena baru kali ini saya memikirkan hal untuk kebutuhan anak dan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. Selama saya mengikuti program guru penggerak, perlahan-lahan mindset saya telah berubah,
yakni semuanya berorientasi pada kebutuhan anak. Sumber daya manusia merupakan aset yang pasti dimiliki oleh sekolah, dan aset ini memiliki potensi besar untuk dapat berkembang. Di sekolah, saya telah terbentuk komunitas praktisi SMP Negeri 12 Palangkaraya, di mana setiap bulannya kami berbagi hal-hal baru terkait metode pembelajaran atau penilaian, kemudian saling bertukar pendapat terkait permasalahan anak. Pembelajaran berikutnya yang saya dapatkan adalah di sekolah kami telah menerapkan pengambilan keputusan yang berpihak pada anak. Dalam beberapa kasus, dengan penuh keikhlasan dan perjuangan, guru-guru di sekolah telah berhasil menyelamatkan masa depan beberapa anak yang ingin putus sekolah. Dan ini tentunya tidak lepas dari kerjasama dengan orang tua. Namun, pada situasi-situasi tertentu, kami pun bisa gagal karena si anak memang tidak memiliki motivasi sama sekali untuk sekolah. Pembelajaran berikutnya adalah memetakan aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah, kemudian berdasarkan pemetaan tersebut, barulah dikembangkan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi anak. Berpikir berbasis aset inilah yang dapat saya tarik sebagai pembelajaran berikutnya. Lab komputer di sekolah saya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi anak, dan anak-anak pun tampak antusias, terkhusus pemanfaatan akun belajar.id untuk anak. Masih memerlukan upaya besar dari pihak sekolah. Bagaimana penerapan ke depannya? Masih banyak potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk menyusun program pengembangan sekolah yang berpihak pada anak. Misalkan, lingkungan terbuka hijau dan masjid mini yang dimiliki oleh sekolah. Dan melalui komunitas praktisi yang ada di sekolah, kami akan menggali gagasan-gagasan inovatif dari warga sekolah. Praktik-praktik pengambilan keputusan yang berpihak pada anak pun perlu pembiasaan dan konsistensi untuk dilakukan. Dan ini akan kami praktekkan melalui forum rapat evaluasi tiap bulannya, khususnya jika ada laporan wali kelas terkait anak-anak yang bermasalah. Demikian laporan saya terkait modul 3. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.